Anda menyaksikan News Update, saya Yasis Syarif. Pemirsa, saat ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian tengah berada di lokasi peledakan bom Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita langsung bergabung bersama dengan tim di Kampung Melayu. Kapolri bersama dengan seluruh tim kepolisian sedang meninjau lokasi ledakan teror bom yang terjadi pada Rabu malam lalu. Turut hadir juga Kapolda Metro Jaya di lokasi untuk meninjau kejadian tersebut, dan seperti apa masih dalam proses juga, dan masih dicari juga siapa pelaku, masih diidentifikasi. Dalam kejadian tersebut ada korban meninggal, di mana diantaranya 3 korban meninggal dunia, yakni ini korban dari Polri dan 6 luka-luka. Sesaat lagi kita akan menyimak konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sejumlah awak media juga sudah siap. Kita akan menyaksikan seperti apa informasi yang sudah didapatkan dari tim kepolisian saat ini terkait dengan bom bunuh diri yang terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini pertama-tama saya sendiri baru tiba, baru saja mendarat dari luar negeri, kunjungan ke 3 negara sebetulnya kepolisian yang mengundang, kepala polisi Iran, kepala polisi Turki, dan kepala polisi Saudi. Saya baru mendarat lebih kurang hari Rabu malam. Kemudian begitu saya tiba di kedutaan besar Indonesia yang ada di Iran, bertemu dengan Bapak Dubes, Bapak Octavian, dan warga Indonesia yang ada di Iran, di Teheran. Kemudian kita mendengar kabar bahwa terjadi insiden bom yang ada di Kampung Melayu ini. Kemudian saya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan saya ke Turki dan ke Saudi, tapi dilanjutkan oleh Komjen Utut Bayu Seno, mewakili saya dan rombongan. Saya sendiri kembali dan langsung ke TKP ini. Jadi rekan-rekan sekalian, pertama-tama tentunya saya mengucapkan rasa duka cita sedalamnya, terutama kepada para anggota yang telah gugur dalam tugas. Mereka sedang bertugas, sehingga mereka gugur dalam tugas, dan mereka semua kita anggap, kita yakin mereka juga lah wafat, gugur dalam keadaan syahid karena sedang melaksanakan tugas mengamankan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, dari laporan sudah saya terima dari berbagai elemen yang ada di Polri, ini kelompok pelaku yang lama juga. Jadi kelompok Jamaah Ansar Daulah dari sel Bandung Raya, yang mereka memang sebelumnya sudah ada yang ditangkap, dan kemudian sudah kita gagalkan juga beberapa upaya mereka. Mulai dari peristiwa di Jatiluhur, Waduk Jatiluhur ya, mereka sebetulnya sudah merencanakan untuk melakukan serangan teror kepada anggota kepolisian di pos polisi Senen, Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Tapi berhasil digagalkan oleh tim dari Densus, dan kemudian sebagian dilumpuhkan.
sebagian dilumpuhkan di Waduk Jatiluhur. Kemudian berikutnya lagi anggota kelompok yang sama juga, ya, anggota kelompok yang sama juga melaksanakan akan melakukan serangan di Bandung, tapi bomnya meledak dahuluan, prematur di Taman Pandawa, sehingga akhirnya melarikan diri masuk ke kantor lurah dan kemudian dilakukan pengapungan oleh jajaran Polda Jabar dan Polres Bandung dan kemudian berhasil dilumpuhkan. Kemudian kelompok ini sebetulnya masih kita kejar juga. Tolong back-backnya. Ya, kemudian kelompok yang sama juga sebetulnya sudah kita kejar, ya, termasuk nama Ahmad Kurnia ini juga, ya. Termasuk nama Ahmad Kurnia, kemudian Ikhwan Nurul Salam ini juga sudah masuk dalam radar dari Densus 88 dan sedang dilakukan pengejaran juga, sehingga kejadian yang ada di Kampung Melayu ini yang memang kita sesalkan terjadi, tapi mereka juga sudah belajar cara menghindari deteksi kepolisian, ya, deteksi intelijen dan lain-lain. Nah, saya kira masyarakat tidak perlu untuk panik, ya. Kita sudah berkali-kali kita berhasil menangani kasus serangan teror. Saya yakin kita semua tetap kuat, ya. Ini kelompok kecil, tidak perlu kita khawatirkan, dan kita akan kejar mereka. Sel-sel mereka sudah tahu, kelompok mereka sudah tahu, dan saya sudah memerintahkan jajaran untuk kejar habis kelompok-kelompok ini. Sekarang memang pertanyaannya kenapa sasarannya adalah anggota kepolisian. Ini mereka menggunakan doktrin yang namanya doktrin takfiri. Ini kelompok ini pendukung ISIS melalui individual yang bernama Baru Naim yang ada di Raqqa. Dan kasus ini bukan hanya sekedar kasus lokal, tapi adalah fenomena global. Karena di tingkat pusat, yaitu di Syria, kelompok ini, ISIS ini ditekan oleh Rusia maupun oleh Barat, sehingga mereka sekarang terjadi fenomena namanya desentralisasi, yaitu sentralnya diserang, mereka berpecah dan kemudian memerintahkan sel-sel pendukungnya yang lain di berbagai negara untuk melakukan serangan untuk mengalihkan perhatian. Maka kita melihat terjadi ada yang di Manchester, ya, di Filipina, juga di Indonesia adalah sel. Ya pemirsa, demikianlah keterangan pers yang disampaikan oleh Jenderal Tito Karnavian yang menyebutkan di mana saat kejadian beliau sedang berada di luar negeri dan sebetulnya juga akan ada agenda ke Turki, namun beliau akhirnya membatalkan dan segera kembali ke Indonesia, dan dia juga menyampaikan bela sungkawanya terhadap para korban yang gugur dengan syahid di mana dalam menjalankan tugas tersebut. Dan dia juga menjelaskan dalam kelompok lama ini dari Bandung Raya yang sebelumnya juga sudah ditangkap, dan peristiwa di Jatiluhur sudah ingin meneror pihak kepolisian di Simpang 5 Senen dan berhasil digagalkan oleh tim Densus. Dan pemirsa, anggotanya sama juga telah melakukan serangan di Bandung, namun bom juga meledak terlebih dahulu. Dan selanjutnya kelompok yang sama ini juga sedang dalam pengejaran, di mana kejadian di Kampung Melayu ini disesalkan terjadi, dan pihak polisi tentu belajar lagi untuk mendeteksi lebih dini dalam kejadian tersebut. Dan tentunya polisi Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau agar masyarakat jangan panik, dan tentu ini karena merupakan adalah kelompok kecil dan akan tetap dikejar karena polisi sudah mengetahui di mana sel-sel tubuh mereka juga, dan semua anggota lain juga sudah akan dikejar sampai habis. Dan pemirsa, memang diinformasikan bahwa kelompok ini adalah kelompok dukungan atau pendukung ISIS, di mana kasus ini juga bukan merupakan fenomena yang kecil, namun merupakan fenomena global. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala malam ini mengunjungi TKP bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebelumnya Presiden dan Wapres menyempatkan diri untuk
maksud kami menjenguk korban terluka di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jokowi datang bersama dengan Yusuf Kala mendatangi tempat terjadinya bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Presiden dan Wapres berada sekitar 20 menit dan sempat melihat beberapa titik tempat terjadinya bom bunuh diri. Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden sempat menjenguk korban bom bunuh diri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jokowi menjenguk 3 korban luka, yaitu Bribda Ferry Nur Cahya, Agung yang profesi sebagai sopir Kopaja, dan Jihan yang merupakan mahasiswi. Saat ini kondisi ketiga korban diketahui dalam kondisi stabil. Ya, tadi kita sudah membesuk dan melihat langsung korban ledakan bom di Kampung Melayu, dan betul-betul kita sangat menyesalkan ini, karena kalau kita lihat tadi korbannya dari mahasiswi, ada sopir Kopaja, ada kemudian juga yang anggota Polri juga ada, kemudian pegawai juga ada, dan insya Allah yang berada di sini kita harapkan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari juga sudah bisa sembuh. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air, agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, tetapi kita juga tetap semuanya harus waspada dan kita semua harus bersatu melawan terorisme ini. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada tempat di negara kita, di tanah air kita ini bagi teroris. Usai menjenguk 3 korban luka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Presiden Jokowi beserta Wapres Yusuf Kala mengunjungi lokasi ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, memeriksa titik-titik bekas ledakan bom. Selengkapnya kita simak laporan Kezia Nitania dan juru kamera Irham Andri Aceh. Kezia, lokasi mana saja yang ditinjau Presiden dan Wakil Presiden? Ya, Prama, selamat malam. Tadi Presiden Joko Widodo setelah dari RS Polri bersama dengan rombongannya mengunjungi tempat TKP dari Kampung Melayu, dan kami akan tunjukkan tempat di mana Jokowi tadi beserta rombongannya datang adalah tempat di mana terlihat di layar Anda ini adalah tempat yang terlihat banyak kerumunan orang. Itu adalah tempat ledakan bom kedua yang terjadi pada kemarin malam atau Rabu malam kemarin, yaitu jaraknya di antara toilet tempat ledakan pertama dan terminal dari bus Transjakarta, terminal Kampung Melayu dari bus Transjakarta. Di sanalah tadi Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu, kemudian juga ada Yusuf Kala beserta dengan Ibu, juga ada Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki serta Kepala BIN Budi Gunawan dan Wakapolri Syafruddin meninjau langsung lokasi tempat terjadinya ledakan, yaitu tempat di mana pelaku kedua meledakkan diri di dekat dari toilet dan halte bus Transjakarta. Dan tadi selain meninjau lokasi, Joko Widodo juga menyampaikan beberapa pesan kepada media, juga kepada masyarakat secara luas, yaitu pesannya adalah bahwa terorisme ini adalah merupakan suatu hal yang sudah global dan mendunia, sehingga sangat penting untuk Indonesia sendiri untuk mengukuhkan undang-undang anti terorisme. Karena dengan adanya undang-undang anti terorisme ini, nantinya langkah para penegak hukum akan dapat lebih tegas, jelas, dan cepat dalam melakukan upaya pencegahan terhadap terorisme. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terorisme ini sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia. Dan kalau kita lihat negara-negara yang lain, ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan
aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan. Oleh sebab itu, negara kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera bersama-sama, karena ini sebuah masalah yang mendesak. Kalau kita lihat kejadian kemarin, sehingga tadi saya juga sudah memerintahkan untuk Menko Polhukam segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam pencegahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Prama. Ya, Kezia, lalu bagaimana dengan pengamanan di lokasi ledakan bom saat ini? Dan apakah kiriman karangan bunga hingga saat ini masih terus berdatangan, Kezia? Ya, Prama, seperti yang sudah terlihat di belakang saya ini, masyarakat sudah bisa berlalu lalang. Artinya memang polis lain di sini sudah dicopot seluruhnya. Dan tadi setelah kepulangan dari Jokowi dari tempat kejadian perkara, dari pasukan kepolisian pun sudah membubarkan diri mereka untuk tidak lagi menjaga tempat atau TKP di Terminal Kampung Melayu. Untuk masalah karangan bunga yang berdatangan, ini dapat terlihat juga di belakang saya. Di sini jumlahnya masih ada 3 karangan bunga. Selain itu juga di arah terminal yang sebelah sana, di arah terminal yang lain ada sekitar 2-3 karangan bunga lagi, dan rata-rata ini dikirim oleh keluarga dari alumni Akademi Kepolisian yang tentunya merasakan bela sungkawa terhadap rekan mereka, yaitu 3 orang anggota kepolisian yang meninggal atau gugur di dalam ledakan bom yang terjadi kemarin. Dan tadi kami juga, selama kami berada di sini, kami juga memantau bahwa selain karangan bunga yang didatangkan ke sini, tadi juga ada beberapa masyarakat yang melakukan sejumlah aksi-aksi seperti menabur bunga, juga menyalakan lilin di sekitaran terminal Kampung Melayu ini. Mereka melakukan aksi tersebut dengan harapan bahwa ini merupakan upaya solidaritas mereka dan penghargaan mereka terhadap pahlawan-pahlawan yang gugur saat melakukan pengamanan terhadap masyarakat, dan mereka juga mengutuk aksi teror yang menyasar masyarakat kecil dan pelayan masyarakat, dan meminta pemerintah agar tentu saja segera menindak tegas, mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku teror sampai ke akar-akarnya. Demikian, Prama. Ya, baik Kezia, terima kasih. Pemirsa, reporter Kezia Netania dan juru kamera. Ke informasi pertama, pemirsa, pasca teror bom yang terjadi di halte Transjakarta Kampung Melayu Jakarta, halte bus hingga kini masih belum bisa digunakan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Terminal Kampung Melayu, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Baiklah, kita langsung saja bergabung dengan Friendly. Friendly, bagaimana kondisi terkini di Kampung Melayu Jakarta? Ya, sih berbeda dengan laporan saya sebelumnya, di mana banyak sekali masyarakat yang meramaikan ataupun datang ke lokasi tempat kejadian perkara ini, tepatnya ada di Terminal Kampung Melayu dan juga di halte Kampung Melayu. Ini dapat berfoto dan juga menyentuh langsung TKP dari kejadian kemarin. Memang saat ini sejak pukul 8 waktu lebih 20 waktu Indonesia Barat, ini kepolisian sudah melakukan sterilisasi di tempat ini. Namun saat ini berdasarkan pemantauan kami, kepolisian juga belum melakukan penyisiran terhadap lokasi ini kembali setelah tadi malam telah melakukan olah TKP pertama. Dan namun sesuai dengan SOP, memang kami mendapat informasi bahwa nanti Kapolres Jakarta Timur dan juga
ada Kombes Martinus Sitompul yang merupakan Kabapinum ataupun Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri ini akan meninjau langsung bagaimana lokasi ini dan juga untuk berusaha mendapatkan bukti terbaru dari lokasi tempat kejadian perkara ini. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut sebenarnya apakah memang akan ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan oleh kepolisian dan juga oleh Puslapor Mabes Polri, karena memang berdasarkan pesan singkat yang kami terima dari Kabapinum Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul, dia mengatakan bahwa sehingga saat ini tidak akan ada lagi olah TKP lanjutan yang akan dilakukan oleh kepolisian. Namun dapat kami informasikan tadi, kepolisian juga telah berhasil menemukan satu buah buku kecil yang diduga merupakan milik dari pelaku bom bunuh diri itu. Di mana buku yang sudah dipenuhi darah itu merupakan buku yang berisi sejumlah tulisan-tulisan yang kami juga kurang memahami isinya, karena kami melihat tadi ada di situ tulisan seperti Genesis 1.1, ada Washington DC, kemudian ada juga tulisan Rotterdam, dan ada beberapa lembar lagi yang kami juga tidak dapat memahami apa tulisan itu. Diduga kuat itu merupakan salah satu tulisan-tulisan kode ataupun hal-hal yang dimengerti oleh si pelaku itu sendiri. Dan saat ini juga kepolisian sudah membawa dan juga telah menyerahkan buku-buku tersebut kepada Puslapor Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti dan juga apakah itu bisa dijadikan sebagai barang bukti. Ya sih. Iya, Friendly, selanjutnya bagaimana dengan aktivitas warga? Apakah memang ketika sudah ada penyisiran atau tidak ada lagi warga yang boleh datang, tapi warga masih tetap saja datang, atau bagaimana kondisi di sana pasca bom tadi malam? Ya, untuk aktivitas warga hingga saat ini memang terbilang cukup kondusif sekali. Apalagi memang saat ini kepolisian sudah membatasi ataupun telah melakukan menggelar polis lain di sini. Ada radius sekitar jarak 30 meter dari tempat kejadian perkara di sini, sehingga memang masyarakat yang tadinya sempat ramai-ramai datang ke sini untuk berfoto dan juga menanyakan secara langsung karena penasaran, ini memang telah disingkirkan dari masyarakat. Namun meski begitu, memang tidak dapat dihindari, memang masyarakat ini penasaran dan masih menunggu di balik polis lain ini untuk mengetahui bagaimana situasi yang terjadi di lokasi ini. Dan sebenarnya warga di sini yang datang sebenarnya cukup membantu kepolisian untuk melakukan identifikasi, karena kami tadi melihat sejak pagi ini kepolisian maksud kami warga ini telah berinisiatif untuk mengumpulkan organ-organ tubuh dari yang diduga terduga pelaku bom bunuh diri. Tadi di sini seperti mereka mengumpulkan, ada tadi kami lihat seperti tulang sendi, kemudian organ-organ dalam seperti usus dan juga beberapa kulit-kulit dari terduga yang diduga merupakan pelaku bom bunuh diri ini untuk dikumpulkan tadi. Dan tadi juga telah diserahkan barang-barang ataupun organ-organ tubuh tersebut telah dibawa ke Puslapor Mabes Polri untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan ataupun postmortem, antemortem. Dan karena kita ketahui juga pada kemarin saat kepolisian ataupun Puslapor Mabes Polri melakukan olah TKP pada malam hari, ini memang kepolisian sangat kesulitan untuk melakukan identifikasi dan juga mengumpulkan organ-organ tubuh karena memang penerangan juga sangat terbatas kemarin, sehingga di pagi hari ini memang masyarakat berinisiatif untuk mengumpulkan organ-organ tersebut. Namun selebihnya, ini berdasarkan pemantauan kami, ini suasana di lokasi ini cukup normal, di mana lalu lintas juga dari arah Matraman menuju Otista Raya ataupun sebaliknya ini cukup lancar seperti hari-hari biasanya, di mana memang lokasi ini cukup padat karena ini sangat berdekatan sekali dengan terminal, sehingga arus kuantitas dari jumlah kendaraan ataupun angkutan umum di sini juga memang sangat banyak sekali. Dan selain itu memang kami melihat untuk di flyover, yaitu flyover yang berada di atas dari lokasi ini, tepatnya ada di atas saya, yang merupakan flyover Pasar Gembrong dan juga ke Tebet, ini memang telah ditutup oleh kepolisian tadi karena memang tadi sempat dibuka, namun banyak sekali pengendara-pengendara yang akhirnya berhenti karena penasaran ingin melihat ke bawah bagaimana lokasi ataupun kejadian setelah diolah TKP yang dilakukan oleh kepolisian. Dan untuk menghindari kemacetan dan juga menghindari terjadinya kecelakaan, memang kepolisian telah menutup lokasi tersebut. Sementara untuk halte busway ataupun halte Transjakarta yang ada di samping saya saat ini memang sudah ditutup sementara ataupun tidak dioperasikan sementara karena masih di polis line, diberikan bentang jalan, sehingga memang masyarakat ini tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ya sih.
Iya, Friendly, selanjutnya tadi ada sempat bercerita mengenai penemuan buku kecil yang informasinya ada di situ tulisan Washington DC dan beberapa nama daerah di luar negeri. Apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian? Apakah ini ada kaitannya dengan pemboman di Manchester tempat Ariana Grande konser? Ada juga kaitannya dengan itukah, Friendly? Ya, memang kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi aksi bom bunuh diri. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin di Manchester waktu saat konser Ariana Grande, dan yang kemarin juga terakhir di Filipina terjadi aksi yang serupa. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi karena hingga pagi tadi, hingga saat ini kami belum menemukan ataupun berhasil melihat ada oknum kepolisian yang berwenang di sini untuk memberikan pernyataan selengkapnya. Kami tadi sempat bertanya-tanya kepada polisi di sini, namun kembali lagi memang bukan kewenangan mereka untuk menjawab dan meminta kami untuk lebih bersabar karena nanti akan bisa kami tanyakan langsung kepada Penum ataupun Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, yaitu Kombes Martinus Sitompul di sini untuk dapat langsung melihat bagaimana respon ataupun sikap dari kepolisian untuk menangani hal ini. Hingga saat ini dapat kami informasikan bahwa masih normal sekali. Kami pun di sini para wartawan ataupun para awak media masih menunggu kedatangan dari kepolisian untuk dimintai keterangan terkait hal yang Anda tanyakan tadi, Yasi.